Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kabar yang kurang baik bagi tim nasional Vietnam U23 di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Kabar tersebut adalah di mana sang rival utama Vietnam di grup D Piala Asia U23 tahun 2024 ini mendapatkan dua pemain tambahan. Di mana timnas Uzbekistan U23 pada akhirnya sukses mendapatkan dua pemain yang selama ini mereka incar untuk dilepaskan dua klub papan atas Eropa. Kedua pemain tersebut adalah Abosbek Fajulaev dan juga Abdukodir Kusanov. Kabar ini tentu menjadi kabar yang tidak baik bagi timnas Vietnam, mengingat Uzbekistan akan menjadi lawan terakhir Vietnam di grup D Piala Asia U23 tahun 2024 yang akan berlangsung pada tanggal 23 April 2024 mendatang. Mengapa kedatangan dua pemain Uzbekistan U23 ini menjadi kabar buruk bagi Vietnam? Hal ini tidak lepas karena dua pemain yang terakhir datang ke skuad timnas Uzbekistan U23 merupakan dua pemain muda yang memiliki kualitas mumpuni. Di mana bagi Abosbek Fajulaev ini merupakan pemain termahal di Piala Asia U23 tahun 2024. Sebelumnya, pemain asal Jepang sempat menjadi pemain termahal di ajang ini, akan tetapi kedatangan Abosbek di akhir-akhir turnamen ini membuat dirinya menjadi pemain termahal di ajang Piala Asia U23 tahun 2024. Hal ini karena Abosbek memiliki harga pasar 86,91 miliar rupiah dan ia merupakan seorang gelandang serang berusia 20 tahun. Dari harga pasar pemain ini, sudah bisa kita prediksi bahwa pemain ini memang memiliki kualitas mumpuni karena jarang pemain muda asal Asia memiliki harga setinggi itu di usia yang terbilang relatif masih muda, teman-teman. Abosbek sendiri akan bergabung dengan skuad timnas Uzbekistan U23 pada tanggal 21 April 2024 mendatang, tepat 2 hari sebelum duel antara Vietnam versus Uzbekistan. Abosbek ini tercatat sebagai pemain tim nasional senior Uzbekistan yang dipanggil memperkuat timnas Uzbekistan U23 di ajang Piala Asia U23 tahun ini. Ia sendiri tercatat sebagai pemain milik klub papan atas Rusia yaitu CSKA Moskow. Di Liga 1 Rusia musim ini, Abosbek Fajulaev telah tampil dalam 17 laga dengan torehan 3 gol dan juga 8 assist. Dari total 20 kali ia masuk ke dalam line up CSKA Moskow di Liga 1 Rusia musim ini, ia 13 kali menjadi starting 11, 4 kali menjadi pemain pengganti, dan 3 kali menjadi pemain cadangan, teman-teman. Jadi bisa kita lihat bahwa sosok Abosbek ini merupakan salah satu pemain inti di skuad utama CSKA Moskow di Liga Rusia, teman-teman. Sedangkan di ajang Piala Rusia musim ini, Abosbek Fajulaev ini telah tampil dalam 8 laga dengan torehan 1 gol dan juga 3 assist. Total, ia telah 9 kali masuk line up CSKA Moskow di ajang Piala Rusia musim ini dengan 6 kali sebagai starting 11, 2 kali sebagai pemain pengganti, dan 1 kali sebagai pemain cadangan, teman-teman. Total, menit bermain yang didapatkan Abosbek di Piala Rusia musim ini adalah 541 menit bermain, sedangkan di Liga Rusia musim ini, ia berkesempatan tampil dalam 1218 menit bermain. Melihat dari mana Abosbek berasal dan menit bermainnya di musim ini, jelas bahwa menunjukkan sosok Abosbek ini adalah pemain yang memiliki kualitas yang mumpuni, teman-teman. Kita tahu tadi bahwa ia membela salah satu klub papan atas di Liga Rusia, yaitu CSKA Moskow, dan mendapatkan menit bermain yang cukup di Liga Rusia sana, sehingga pemain ini akan menjadi salah satu pemain yang menakutkan bagi skuad timnas Vietnam di laga terakhir mereka di grup D Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Kabar ini tentu tidak diharapkan oleh pabrik sepak bola Vietnam, mengingat sebelumnya Abosbek ini tidak dilepas CSKA Moskow ke ajang Piala Asia U23, akan tetapi pada akhirnya kubu CSKA Moskow melunak setelah Federasi Sepak Bola Uzbekistan berulang kali melobi pemain ini agar dilepas untuk tampil di ajang Piala Asia U23 tahun 2024. Selain Abosbek ini, ada lagi satu pemain mereka yang pada akhirnya mereka daftarkan ke ajang Piala Asia U23 tahun 2024, dan pemain tersebut adalah Abdukodir Kusanov, di mana pemain ini tercatat sebagai salah satu pemain milik klub Liga 1 Prancis yaitu Lens, teman-teman. Harga pasar Abdukodir ini adalah 34,76 miliar rupiah, dan angka ini cukup menjadikan dirinya menjadi pemain termahal keempat di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Sama dengan Abosbek tadi, Abdukodir ini juga tercatat sebagai punggawa timnas senior Uzbekistan yang dibawa ke ajang Piala Asia U23 2024 ini, dan ia masih berusia 20 tahun dan berposisi sebagai bek tengah, teman-teman. Tinggi badan Abdukodir sendiri adalah 1,86 meter. Tinggi badan yang cukup ideal bagi seorang bek di ajang Piala Asia U23 2024 ini. Dan sekarang
Coba kita perhatikan statistik daripada Abdulkadir Kusanov ini di Liga 1 Prancis maupun di Liga Champions dan juga Liga Eropa musim ini teman-teman. Di mana di Liga 1 Prancis musim ini, Abdulkadir ini telah tampil dalam 9 laga dengan torehan 0 gol dan juga 0 assist teman-teman. Total 4 kartu kuning sudah ia peroleh di Liga 1 Prancis musim ini. Dan ia sendiri total tercatat 24 kali terdaftar di line up Lens di Liga 1 Prancis, dengan 7 kali sebagai starting 11 dan 2 kali sebagai pemain pengganti, serta 15 kali sebagai pemain cadangan. Memang jika kita lihat dari menit bermain dia, yaitu 638 menit, bisa dikatakan bahwa Abdulkadir ini belum menjadi pilihan utama pelatih kepala Lens di lini pertahanan Lens di Liga 1 Prancis musim ini. Kita tadi bisa lihat teman-teman, dari 24 kali ia masuk line up Lens di Liga 1 Prancis musim ini, hanya 7 kali saja ia sebagai pemain inti atau starting 11, dan total menit bermain juga tidak terlalu banyak, yaitu 638 menit di Liga 1 Prancis 2023-2024 ini. Dan Abdulkadir ini juga tampil di Liga Champions Eropa musim ini teman-teman. Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Lens musim ini tampil di Liga Champions Eropa, khususnya mereka tergabung di grup B. Akan tetapi langkah Lens memang terhenti di fase grup sehingga mereka tampil di babak 32 besar Liga Eropa musim ini. Dan Abdulkadir sendiri tampil di 2 laga Liga Champions Eropa musim ini. Dari total 6 kali ia masuk line up, ia tidak pernah menjadi starting 11, akan tetapi 2 kali sebagai pemain pengganti teman-teman. Sedangkan ia sendiri menghuni bangku cadangan sebanyak 4 kali. Total menit bermain yang didapatkan oleh Abdulkadir di Liga Champions Eropa musim ini adalah 28 menit. Bisa kita lihat bahwa Abdulkadir belum tampil kompetitif di skuad inti Lens di Liga Champions Eropa musim ini, sedangkan di Liga Eropa, ia tampil dalam 2 laga, tepatnya di babak 32 besar, dengan 1 kali sebagai starting 11 dan 1 kali sebagai pemain pengganti. Total menit bermain Abdulkadir di Liga Eropa musim ini adalah 121 menit teman-teman. Langkah Lens sendiri di ajang Liga Eropa sendiri terhenti di babak 32 besar. Dan tentu kehadiran 2 pemain ini membuat Uzbekistan menjadi tim dengan skuad termahal di ajang Piala Asia U23 tahun 2024. Sebelumnya timnas Jepang menjadi tim termahal, akan tetapi kedatangan 2 pemain ini membuat daftar skuad termahal Piala Asia U23 2024 berubah. Skuad Uzbekistan U23 sendiri saat ini memiliki harga pasar 301,57 miliar rupiah dari total 23 pemain yang mereka daftarkan di ajang Piala Asia U23 2024 ini. Angka ini sudah cukup menjadikan timnas Uzbekistan menjadi tim dengan skuad paling elit di ajang Piala Asia U23 edisi ke-6 tersebut. Tentu kehadiran 2 pemain ini menjadikan skuad Uzbekistan semakin kuat. Dan ini sangat tidak diinginkan oleh Vietnam, mengingat Vietnam akan bertemu dengan kedua pemain ini di laga terakhir mereka di fase grup D. Maka dari itu, setelah Vietnam mengetahui kehadiran 2 pemain ini, Vietnam mau tidak mau harus mengalahkan Malaysia di laga kedua grup D, sehingga laga terakhir mereka nanti tidak terlalu berpengaruh terhadap peluang lolos tidaknya Vietnam ke babak 8 besar. Jika Vietnam sukses mengalahkan Malaysia di laga kedua grup D, maka mereka secara otomatis akan mendapatkan 1 tiket ke babak 8 besar. Akan tetapi jika mereka imbang, apalagi kalah, maka laga penentu mereka akan terjadi di laga terakhir melawan Uzbekistan. Melihat Uzbekistan memiliki tim setangguh ini, jelas membuat Vietnam menargetkan kemenangan atas Malaysia, karena peluang menang dari Uzbekistan U23 di laga terakhir terbilang cukup kecil teman-teman. Duel antara Uzbekistan melawan Vietnam sendiri akan berlangsung pada 23 April 2024 mendatang, dan sejauh ini kedua tim menghuni posisi 2 besar klasemen sementara grup D Piala Asia U23 2024 dengan masing-masing koleksi 3 poin teman-teman. Di mana seperti yang sudah kita ketahui bersama, di laga perdana grup D, Vietnam sukses mengalahkan Kuwait dengan skor 3-1, sedangkan Uzbekistan sukses mengalahkan Malaysia dengan skor 2-0. Dan kedua pemain ini belum tampil dalam duel melawan Malaysia, begitu juga nanti melawan Kuwait, kedua pemain ini belum tampil, akan tetapi ketika laga melawan Vietnam, kedua pemain ini diprediksi akan tampil teman-teman. Maka dari itu, kehadiran 2 pemain ini menjadi kabar buruk bagi timnas Vietnam U23 di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Dan sejauh ini, timnas Uzbekistan U23 sendiri merupakan lawan yang tangguh bagi timnas Vietnam U23. Dari 2 kali pertemuan mereka sebelumnya, tepatnya di final Piala Asia U23 2018, Vietnam kalah dari Uzbekistan U23 dengan skor 2-1 dalam waktu 120 menit pertandingan, sedangkan pada tahun 2022 lalu, timnas Vietnam lagi-lagi kalah dari Uzbekistan U23 dengan skor tipis yaitu 0-1 pada sebuah laga uji coba internasional yang berlangsung pada 29 Maret 2022 lalu. Tentu menarik untuk kita tunggu teman-teman bagaimana langkah Vietnam nanti di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Terlebih mereka harus menghadapi tim paling elit di ajang ini yaitu Uzbekistan di laga terakhir mereka di grup D Piala Asia U23 tahun 2024.
Oke teman-teman, demikian informasi yang bisa saya berikan di video saya kali ini. Singkatnya bahwa Uzbekistan kedatangan dua pemain muda potensial mereka di akhir turnamen ini, dan kedua pemain ini diprediksi akan bisa tampil dalam laga melawan Vietnam pada 23 April 2024 mendatang. Dan untuk kehadiran kedua pemain ini akan sangat menambah kekuatan timnas Uzbekistan, mengingat kedua pemain ini mendapatkan menit bermain yang cukup di Liga Eropa musim ini teman-teman. Oke teman-teman, jika teman-teman menyukai informasi yang saya berikan, silakan like, subscribe, komen, share, dan bijaksana, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya teman-teman. Terima kasih teman-teman.